Halo Rek, kembali lagi dengan saya dan akhirnya Soundcore Q20i mendarat di channel ini ya. Dan sebenarnya tuh di awal saya tuh nggak ada rencana buat bahas headphone satu ini sebenarnya. Karena buat saya channel-channel yang lain yang bahas si Q20 ini juga udah banyak gitu, yang cover juga udah bagus-bagus gitu. Tapi rasanya nggak afdol juga nih kalau kalian juga udah banyak yang request ya. Dan saya akan bagikan ke kalian pengalaman saya selama pakai si Soundcore Q20i ini. Tapi pertama kita pasti lihat dulu bagian boxnya yang menurut saya untuk ukuran box sebuah headphone noise cancelling yang sebelumnya udah pernah saya bahas itu beberapa punya box yang lebih besar. Tapi si Q20 ini sedikit punya dimensi yang lebih kecil. Dengan langsung terlihat di bagian tengahnya ini ada tulisannya Pure Bass No Noise. Di sebelah kiri ada Soundcore by Anker. Di sebelah kanan atas ada Q20i. Di bagian kiri bawah juga terlihat beberapa highlight dari si Q20 ini seperti Bass Up Hybrid ANC dan stiker high-res audio tentu saja. Di bagian belakangnya ini beberapa spek teknis dalam berbagai bahasa yang lebih detail daripada yang di depan. Di bagian kiri dan kanan hanya ada gambar tambahan produknya aja. Dan apa yang kalian dapatkan di dalam boxnya tentu saja satu unitnya. Lalu ada kabel charger, ada kabel aux, kartu garansi, buku manual. Setelah Soundcore A20i dan R50i itu bikin saya super duper terkejut ya, karena Soundcore bisa punya produk seperti itu di harga yang super duper menakjubkan juga. Dan kali ini saya juga dibikin suka sama si Soundcore Q20i. Pertama mulai dari bagian desainnya sendiri yang terlihat cukup khas Soundcore banget ya. Di bagian atas headbandnya ini dilapisi sama kulit sintetis, sama di bagian bawah bantalannya ini yang terkesan lebih cukup empuk ya. Lalu di tangkai sebelah kiri dan kanan terdapat tulisan Soundcore yang sudah diembos langsung, yang terlihat cukup smooth buat saya. Di bagian ear cup-nya, bagian luar kiri dan kanan ada logonya si Soundcore yang sama-sama diembos juga. Bentuk ear cup-nya sendiri ini bukan yang langsung bulat ya, jadi dia mengecil ke bagian luar gitu, yang dimana ada bagian fork-nya yang langsung nyambung ke bagian headband-nya. Di bagian dalamnya ada marking L sama R, dan markingnya juga terdapat di bagian dalam ear cup-nya. Untuk bagian earbag-nya sendiri buat saya ini sudah cukup empuk, cukup tebal. Pakai memory foam yang dilapisi sama kulit sintetis, yang waktu dipakai itu kerasa sangat nyaman. Build quality yang dikasih sama si Q20i ini juga buat saya sangat cakep. Waktu saya coba stretch ke kiri ke kanan, ke depan belakang, ini terasa kayak ada pegas karet gitu rasanya waktu narik. Yang kerasa kalau dia ini nggak kayak full plastik gitu, tapi ada kayak feeling karet waktu ditarik, jadi kerasa cukup lentur gitu waktu di stretching. Ini benar-benar bagian yang buat saya sedikit kaget awalnya waktu saya stretch ya, karena bisa dibilang build quality yang seperti ini bakalan sangat bisa bertahan cukup lama ini. Kenyamanan yang ditawarkan pun juga nggak kalah bagus. Waktu saya pakai di kepala ini benar-benar ngefit banget. Clamping force-nya sedikit agak loose ya, tapi juga nggak terlalu menekan. Ya, ini kualitasnya yang cukup standar aja sih. Tapi kalau kepala kalian bergerak cukup ekstrim, ini sedikit mudah kegeser ya, karena bagian clampingnya sedikit loose tadi, jadi agak kurang recommended buat kalian yang suka angguk-angguk pakai headphone. Untuk sekedar di headrest aja di bagian leher kita, ini rasa kekangannya cuma sedikit aja. Walaupun waktu kita stretching leher kita, itu bagian yang sedikit ke bawah nempel sama ear cup-nya itu kerasa sedikit mengekang. Bobot yang ada di Q20 ini ada di angka 246 gram waktu saya coba. Sekarang kita cek kelengkapan yang ada di bagian ear cup-nya sendiri. Untuk ear cup sebelah kiri cukup simpel ya, hanya ada lubang mikrofon yang digunakan untuk ANC-nya yang terdapat di bagian atas sama di bagian bawah. Lalu di bagian ear cup sebelah kanan ini juga ada dua mikrofon yang sama sebelah kiri tadi, bedanya ada satu tambahan lubang mikrofon yang untuk komunikasi. Lalu kita cek bagian lain, tombol-tombolnya ada apa aja. Di sini bisa kita langsung lihat ada tombol plus di bagian paling atas yang berfungsi juga sebagai next track kalau kita tahan.
Lalu ada satu tombol multifungsi yang digunakan untuk menyalakan dan mematikan, play pause, atau mengangkat mematikan telepon. Disusul di bagian bawah ada tombol minus yang juga berfungsi sebagai previous track kalau ditahan. Lalu disusul ada lampu indikator, port Type-C, lubang aux, dan satu tombol dedikasi untuk noise cancellingnya. Nah, tapi tidak hanya noise cancellingnya saja yang diaktifkan sama tombol tadi. Dia juga bisa mengubah modenya dari noise cancelling, normal mode, sama transparency mode. Jadi ada 3 mode yang bisa kalian pilih dari satu tombol ini. Battery medium. Noise cancelling. Transparency. Normal. Untuk artikulasinya sendiri, yang pertama kalian bisa rotate bagian ear cup-nya. Lalu untuk bagian tilt-nya yang saya rasa ini cukup luas untuk kalian atur. Dan tak lupa juga kalian bisa fold Sigi 20 ini dan jadi lebih ringkas lagi kalau disimpan. Untuk pemakaian lama pun buat saya ini udah cukup nyaman. Karena clampingnya yang nggak terlalu menekan tadi, jadi kerasa cukup oke kalau dipakai berlama-lama. Daya tahan baterai yang ada di Qi20i ini juga udah cukup bagus ya. Kalau kalian pakai ANC-nya, itu bisa bertahan kurang lebih 40 jam. Dan kalau misalnya ANC-nya mati, itu kalian bisa bertahan di 60 jam. Dan untuk isolation-nya sendiri ini buat saya udah cukup bagus ya. Bisa meredam di normal mode tanpa ANC nyala ya. Itu sekitar 30-40% suara dari luar ya. Cuma emang nggak terlalu kerasa kedap banget. Tapi setidaknya membantu untuk meringankan suara-suara berisik yang berasal dari luar. Untuk konektivitasnya sendiri, Sigi 20i ini juga cukup fleksibel. Yang pertama, kalian bisa pakai mode wireless. Yang di sini Bluetooth versionnya itu 5.0 ya. Konektivitas kedua di sini kalian bisa pakai kabel AUX, yang dimana kalau kalian pakai kabel AUX, itu kalian nggak bisa pakai semua fitur yang ada di Qi20 ini, termasuk fungsi-fungsi tombol, fungsi-fungsi noise cancelling, transparency mode, dan yang lain-lain. Jadi kalau pakai kabel, dia hanya seperti headphone polos saja ya. Dan juga kalian nggak bisa pakai mic-nya di mode kabel. Jadi untuk pakai mikrofonnya, kalian harus connect ke mode wireless atau mode Bluetooth. Dan pastinya kalau barang dari Soundcore itu selalu support sama aplikasi mereka, yang bisa kalian download di App Store atau Play Store ya. Jadi tergantung device kalian. Di sini kalau kalian mau pakai aplikasinya itu kalian harus pairing dulu sebelumnya ya. Jadi di pairing manual, di connect manual lewat Bluetooth. Lalu kalian bisa buka aplikasinya. Dan di sini kalian bisa langsung add device. Cuma kalau misalnya kalian masih nggak nemu, itu kalian harus nyalakan nearby device atau kalau bahasa Indonesia perangkat sekitar. Nanti otomatis dia langsung ke connect. Dan bisa kalian pilih lewat menu utama di aplikasinya si Soundcore ini. Dan kalau udah, kalian bisa langsung klik gambar headphone-nya, dan di sini kalian udah langsung bisa pilih menu apa aja yang bisa kalian pakai buat si Qi20 ini. Mulai dari informasi baterai yang tersedia sampai mode ambient yang bisa kalian pakai, yang udah saya jelasin tadi ya. Yang bisa kalian akses juga pakai tombol atau bisa kalian aktifkan lewat aplikasi di sini. Yang bisa kalian pilih ini transparency mode, normal mode, sama noise cancelling, jadi sama ya. Untuk menu kedua ini adalah sound effect yang bisa kalian pilih kalau kalian mau mengatur tuningan suara yang bakal dipakai di Qi20i ini. Jadi di sini waktu kalian klik, kalian akan langsung dihadirkan sama 2 menu. Dimana menu yang pertama ini adalah menu untuk kalian bisa memilih beberapa equalizer yang udah di set sama Soundcore ya. Jadi kalian nggak perlu otak-atik manual, kalian tinggal pilih sesuai selera mana yang kalian suka. Lalu untuk menu kedua yang ada di sound effect ini adalah custom equalizer, yang dimana di sini kalian bebas menentukan bagaimana equalizer yang kalian suka. Kalian tinggal set, di sini contohnya saya set V-shape.
Lalu kalian juga bisa ganti nama sesuai dengan yang kalian suka. Dan nggak hanya itu, kalian juga bisa nambah lebih dari satu equalizer di sini ya. Dan menu bagian bawah cuma itu aja. Tapi ada beberapa menu lain yang bisa kalian akses di bagian setting ya, yang sebelah kanan atas itu. Kalau kalian klik di situ akan ada menu yang bisa kalian pilih, itu kayak dual connection sama update firmware aja. Sisanya itu cuma sekedar informasi atau bantuan aja. Nah, di sini yang pertama saya jelaskan dulu yang dual connection. Karena si Soundcore Key 20i ini support untuk bisa connect ke dua device secara bersamaan. Yang bisa kalian akses kalau secara manual tanpa aplikasi, itu dengan menekan tombol multifungsinya 2 kali secara cepat, dengan kondisi di mana kalian udah pernah connect ke device yang pertama ya. Jadi nanti dia akan masuk ke mode pairing untuk device kedua dan lakukan pairing seperti biasa. Untuk lewat aplikasi, kalian cuma tinggal tekan satu tombol yang di bawah ini aja, dan udah dia akan masuk otomatis ke mode pairing ke device yang kedua. Jadi penggunaan untuk dual connection kurang lebih seperti itu ya. Dan di sini saya gambarkan. Dual connection ini kalian hanya bisa pakai salah satu di waktu yang bersamaan ya. Kalian nggak bisa pakai dua-duanya. Jadi dia akan lebih mengutamakan device mana duluan yang dipakai. Dan di bawah menu dual connection ini ada update firmware. Jadi ini case-nya kalau misalnya firmware dari Key 20i kalian belum update, kalian bisa update via menu yang satu ini. Nah, sekarang untuk fitur ANC-nya atau Active Noise Cancelling-nya. Buat sehari-hari sebenarnya ini udah cukup membantu kok. Mungkin kualitas noise cancellingnya emang nggak se-wow itu ya, nggak sampai meredus suara 90%-nya. Di sini bagian yang keredus itu mungkin hanya di sekitar 60-70% lah, lebih kedap daripada sebelumnya. Biar gampang nunjukinnya, ini saya kasih ilustrasi ya. Noise cancelling. Mungkin nggak 100% akurat, tapi setidaknya bisa memberikan kalian gambaran ya. Dan untuk transparansi modenya di sini, buat saya transparansi mode benar-benar dieksekusi dengan cukup bagus. Suara yang ditangkap sama mikrofonnya ini benar-benar hampir 100%, nggak, mungkin 95%. Mirip dengan suara aslinya, yang mungkin bagian volumenya sedikit diturunin sekitar 5%-an aja dari keadaan yang sebenarnya ya. Jadi untuk transparansi modenya ini udah cukup cakep. Nah, sekarang adalah bagian yang bikin saya terkagum-kagum sama si Soundcore Key 20i ini, yaitu bagian suaranya. Di sini saya jelaskan dulu kalau bagian suaranya ini mungkin akan berbeda kalau kalian pakai yang mode wireless sama mode kabel. Untuk di mode wireless ini bener-bener suara yang sebenarnya saya udah expect dari awal ya waktu nyobain. Bener-bener bass yang boomy, bass yang menggelegar, bass bergetar, bass yang extend. Pokoknya di sini bass itu jadi bintang utama dan yang paling kerasa di telinga. Kualitas vokal mungkin oke aja, nggak terlalu maju, nggak terlalu mundur, dan bagian treble kerasa cukup sedikit naik dari bagian vokal atau bagian mid, yang rasanya masih sedikit kurang keluar aja. Bagian treble-nya masih di taraf yang oke, tapi nggak sampai yang ngencring abis. Nah, di sini yang saya suka itu adalah bagian layer-layernya. Di sini, waktu kalian pakai buat dengerin musik, itu yang saya rasakan itu kayak kerasa banget. Kalau di bagian yang sebelah sini, yang deket sama telinga kita, itu bagian bassnya. Nah, di sini, dia bagian vokal, itu kerasa kepisah gitu. Lalu di bagian yang paling luar, itu baru kerasa treble-nya. Jadi di sini layer-layer detailingnya itu buat saya ini cukup bagus, cukup kerasa. Dan bikin soundstage untuk mendengarkan musik itu jadi kerasa lebih lebih gede, lebih bagus gitu. Bahkan di sini bagian bass yang super kenceng kayak itu pun itu nggak ganggu bagian vokal, nggak ganggu bagian treble, dan nggak memberikan kesan yang mendem gitu. Dan untuk genre nggak usah ditanya lah ya, ini buat dengerin musik genre apapun mah bakalan tetap enak kok. Tapi ini bakalan cocok banget sama bass head ya jelasnya. Kalau kalian yang nyari treble mungkin
masih bisa dipertimbangkan, tapi dengan catatan kalian harus tuning sendiri ya equalizernya pakai aplikasi dari Soundcore ini ya. Tapi kualitas suara yang dihasilkan waktu pakai kabel ini cukup oke aja. Bass lumayan keredus ya. Apa ya, rasanya tuh jadi kayak balance aja gitu. Bassnya masih kerasa, cuma emang nggak se-extend kalau mode wireless. Bagian vokal juga sama, bagian treble-nya juga sama. Cuma di sini impact dari bassnya sedikit nggak kerasa aja. Volume juga kerasa turun, mungkin 10%-an gitu. Di sini kalau kalian pakai mode kabel, suaranya sedikit lebih bocor daripada kalau pakai mode wireless. Sayangnya itu sih. Nah, tapi kalau misalnya kalian ini suka main game mobile, apakah Siki 20i ini juga bagus? Pertama saya kasih tahu dulu kalau Soundcore Key 20i ini tidak punya mode low latency. Jadi kalau kalian nggak pengen delay buat main game, kalian harus pakai kabel. Tapi kalau kalian mau pakai mode wirelessnya, itu juga nggak masalah. Karena gini, walaupun dia nggak ada low latency, buat saya ini hampir mirip kayak Bluetooth versi 5.3 yang punya low latency. Padahal ini Bluetooth-nya masih 5.0, yang mungkin kalian bisa cek dulu untuk delay-nya. Saya benar-benar nggak expect kalau ini bukan headphone gaming. Ini memberikan soundstick yang cukup bagus buat main game, spasial yang cukup bagus akurasinya. Bahkan suara-suara yang ada di CODM ini benar-benar kerasa keluar, kerasa menggelegar, kerasa imersif, lebay. Pokoknya suasana perang itu benar-benar kerasa banget. Sekarang bagaimana untuk kualitas mikrofonnya? Ya, dan ini adalah suara dari mikrofonnya si Soundcore Key 20i yang menurut saya ini suaranya sudah cukup bagus ya. Untuk berkomunikasi, kata-kata saya ditangkap dengan jelas dan tidak ada kata-kata yang setidaknya terputus-putus. Cuma memang karakternya di sini sedikit agak mendem ya, tapi masih bisa dihasilkan dengan cukup baik. Dan seperti biasa di sebelah kiri saya ada suara AC yang cukup kencang. Kalau misalnya kalian nggak dengar, berarti pengurangan kebisingannya sudah cukup bagus. Nah, jadi itulah hal-hal yang bisa saya sharing ke kalian ya, selama saya nyobain Soundcore Key 20i ini. Dan saya rasa apa yang dikasih sama Soundcore Key 20i ini benar-benar bikin saya sebagai user itu merasa cukup puas dengan apa yang saya bayar ya. Mulai dari kualitas suaranya yang buat saya ini cukup oke, cukup bagus. Konektivitas yang fleksibel, build quality yang juga bagus, kenyamanan ditawarin juga enak, ada fitur noise cancelling yang sudah cukup membantu, dan transparency mode yang dieksekusi dengan cukup baik. Dan tak lupa support dari aplikasi yang bikin kita lebih leluasa pakai si Soundcore Key 20i ini. Untuk harga yang bisa kalian dapatkan di sini sebenarnya bermacam-macam. Range harganya itu bisa sampai 599.000. Dan ini harga yang ada di official store ya waktu saya lihat. Tapi kalian bisa dapetin di beberapa toko lain itu range harganya ada di sekitaran 499 sampai 590-an kalau nggak salah. Untuk headphone dengan range harga yang seperti itu buat saya, Soundcore Key 20i ini jadi favorit saya setelah saya kemarin bahas 2 headphone noise cancelling sebelumnya ya. Dan saya bener-bener nggak nyangka sih, kenapa ya nggak dari awal aja kemarin bahas ini. Sebenarnya saya juga bahas ini agak telat ya, karena emang awalnya tuh saya nggak pengen bahas ini, ya seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Tapi setelah nyobain, saya tahu kenapa kalian request buat Key 20i ini saya bahas. Jadi, untuk Soundcore Key 20i ini bisa sangat saya rekomendasikan ke kalian semua. Oke deh, sekian pembahasan saya soal Soundcore Key 20i. Ojo lali di like, gak di like yuk, ora popo. Matur suwun. Soundcore. Untuk kedua kalinya saya dibikin kagum.